naikkan pujian, ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Hari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk belajar. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk anak-anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih. Siap mulai kita pelajaran? Ya. Iya. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nanti kalau hadir, tolong angkat tangannya yang hadir. Ma Arvin, hadir Bu. Terima kasih Dopan. Hadir Bu. Martin, Hadir Bu. hadir. Nada, ada kabar? Tidak. Iya, tidak tahu. Terima kasih Nadim. Hadir Bu. Hadir. Yeskel, hadir. Sandi, ada kabar? Tidak Tidak ada. Terima kasih. Seluruhnya sudah Ibu absensi. Nah, anak-anak, masih ingatkah pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu? Masih. Kalau masih ingat, Ibu tanya dulu tentang apa itu? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, bagus. Apa sih yang dilakukan Adam dan Hawa? Melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah apa akibatnya? Diusir dari tanah Eden. Diusir keluar dari tanah Eden. Eden. Nah, anak-anak, setiap pelanggaran akan perintah Allah itu punya akibat atau dampak. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar, namun anak-anak dengar dulu ya. Materi pokok kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal 4. Sudah bawa Alkitab? Coba buka dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Coba dibaca sebentar saja, disimak. Apa sih ceritanya di dalam Kejadian itu? Baca. Ibu kasih waktu sebentar supaya nanti lebih paham. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Sudah? Sudah. Ada gambaran-gambarannya? Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, pada saat pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang dampak dosa. Ya, dampak itu artinya adalah akibat dosa. Nah, kalau anak-anak semuanya memperhatikan materi kita tentang dampak dosa, nanti kalian akan mendapat satu pengetahuan di dalam berpikir, berbicara, ya, bertindak, pasti mengetahui harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Melalui materi pokok kita pada saat pagi hari membuat kita supaya berhati-hati dalam bertindak. Tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan berpikir yang buruk, tidak sembarangan melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, tidak sembarangan. Ini dari materi kita. Maka simak baik-baik, ya, dan perhatikan benar-benar. Yang kedua, kalau kita belajar dari materi ini, pelajaran yang kedua di dalam buku kita, yaitu buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kalian nanti akan mengerti apa itu dosa. Apa itu dosa? Apa dampak dosa? Bagaimana cara menguasai diri supaya terhindar dari dosa? Ini yang
akan kita bahas nanti. Ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau jelaskan dulu. Apa sih tujuan daripada kita belajar ini? Belajar tentang dampak dosa ini? Apa tujuannya? Baca ya, sama-sama baca. Satu. Jelaskan arti dosa. Dua. Tiga. Bagaimana cara sikap agar tidak jatuh dalam dosa? Sekali lagi, ayo, biar sekalian diingat. Satu. Menjelaskan arti dosa. Dua. Apa dampak dosa bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Tiga. Bagaimana cara sikap agar tidak jatuh dalam dosa? Ya, agar tidak jatuh artinya terhindar dari melakukan dosa. Nah, itu tujuannya. Perhatikan, materi kita ini memiliki yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang intinya 1, 2, 3, 4 ada terdiri dari 4 jenis dan 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada 4 jenis keterangannya. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Ada berapa tuh? Nah, 7 ya. Nah, anak-anak perhatikan. Kita dalam pelajaran ini memiliki satu aturan, yaitu namanya kriteria ketuntasan. Jadi, KKN kita ditentukan bersama-sama dengan sekolah 70. Nanti anak-anak kalau di bawah 70 nilainya berarti kena remedial. Tapi kalau sudah di atas berarti tidak remedial, ya. Maka disimak baik-baik supaya jangan sampai nanti kita remedial. Nah, sudah paham? Paham sampai di sini? Paham. Pelan-pelan saja Ibu. Nanti kalau kamu tidak paham boleh bertanya ya. Nah, jadi tadi apa sih materi pokok kita? Ibu lupa nih. Apa materi pokok kita? Dosa. Apa tadi? Dampak dosa. Nah, dampak apa tadi dampak? Dampak itu artinya apa? Akibat. Paham akibat? Paham. Kalau tidak paham nanti Ibu jelasin akibatnya. Kalau makan cabai banyak akibatnya apa? Sakit perut. Itu akibatnya. Nah, sekarang mari kita simak benar-benar pada gambar yang pertama. Nanti Ibu bertanya sama kalian. Ayo, simak benar-benar. Ibu mau menanyakan Dopan dulu pemahamannya dari gambar itu. Apa, Dopan? Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain dan Habel. Marvin, apa yang kamu lihat di situ? Pemahamanmu? Kain dan Habel itu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Coba lagi dari gambar itu apa yang tadi pahamin? Habel dan Kain mempersembahkan korban perkara, tapi yang diterima milik Habel. Ya, Yeskel, apa yang Yeskel pahami dari gambar itu? Kain dan Habel memberi korban bertuhan. Ya, ada 2 bersaudara namanya Kain dan Habel. Anak yang sulung bernama Kain, yang bungsu bernama Habel. Nah, yang Kain pekerjaan hari-harinya sebagai petani, sementara Habel pekerjaan hari-harinya sebagai peternak. Setelah mereka ini, Kain dan Habel ini anak siapa ya? Dan Hawa. Adam dan Hawa. Anak Adam dan Hawa ini sesudah dewasa, mereka membuat korban persembahan. Nah, Ibu mau tanya, dari gambar itu siapa yang tahu apa sih yang dikorbankan itu? Habel memberi korban kambing dan Kain memberikan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau Habel memberikan korban makanan yang berjenis hewan domba. Bagus, terima kasih. Bagus ya. Jadi Kain membawa persembahannya dari hasil
hasil pertaniannya. Sementara Habel membawa persembahannya dari hasil peternakannya. Tapi anak perhatikan, ada tidak sesuatu yang aneh? Ada. Apa itu yang aneh? Apinya ada kelima Kain tidak diterima. Ayo depan apa? Yang punya Habel terbakar, tapi yang punya Kain tidak. Ayo Arvin, apa yang dilihat Arvin? Ada sesuatu yang beda loh di antara dua itu. Buat dulu pemahaman Arvin. Persembahan Habel diterima, tapi persembahan Kain tidak diterima. Bagus, iya? Gimana? Coba. Apa yang kamu pahami dari kedua gambar itu? Tidak. Arvin? Apa pendapat Arvin? Apa? Marvin. Ada nggak berbeda? Ada. Di dalam persembahan itu ada api yang nyala ke atas, yang domba ya. Sementara yang hasil kebun tidak. Nah, pada waktu itu dua bersaudara ini melihat siapa yang persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Kain melihat persembahan adiknya itu Habel itu berkenan di hadapan Tuhan, lalu di dalam hatinya ada marah sama Habel, ada rasa sakit hati, ada rasa iri hati, ada rasa benci, ya, karena persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kira ibu mau tanya, bagaimana perasaannya berapa? Siapa tahu? Dari komandan ini. Kalau Kain dia merasa iri kepada Habel, kalau Habel merasa senang karena persembahan diterima. Bagus. Pasti Habel rasanya sukacita, tapi Kain rasanya marah, iri hati, benci, disimpan terus di dalam hatinya, di dalam pikirannya disimpan, tidak ada damai, tidak ada taat. Di mana-mana dia selalu mengingat persembahan adiknya itu yang benar. Nah, anak-anak, ibu mau tanya dulu. Selanjutnya, siapa tahu cerita ini? Akhirnya bagaimana mereka berdua? Bagaimana? Pakai tangan kanan. Bagaimana? Pakai tangan kanan. Kain membunuh Habel. Kain membunuh Habel. Karena dia Iri, betul. Akhirnya pada suatu waktu Kain berniat membunuh adiknya Habel. Bunuh benar-benar sampai meninggal. Nah, sesudah meninggal, sesudah tidak ada lagi, hatinya Kain ini terasa ketakutan, was-was, gemetar dia karena dilihat adiknya sudah tidak berdaya, berlumuran darah, dan dilihat semua kejadian, ketakutan dia. Akhirnya dia melarikan diri. Nah, adik-adik, ibu mau tanya dulu, apakah perbuatan Kain ini termasuk dosa? Dosa. Apakah perbuatan membunuh itu termasuk dosa? Dosa. Menurut Nadine, coba sebutkan contoh-contoh dosa. Berbohong, mencuri, mencontek, menipu. Terima kasih. Dopan, dosa apa yang sering kamu lakukan? Berbohong. Bagaimana perasaanmu kalau berbohong? Ada damai? Tidak ada. Bersalah. Ayo, Arvin, dosa apa yang kamu lakukan? Berbohong. Rizky? Marah. Arvin? Berbohong. Selalu kalau setiap dosa membuat hati kita tidak tenang. Itulah akibat dosa. Ya, akibatnya hati kita tidak tenang, tidak tentram, rasa ketakutan. Nah, yang kedua, akibat dari perbuatan perbuatan daripada Kain ini berdampak kepada siapa? Berdampak kepada Adam dan Hawa sebagai orang tua. Kira-kira bagaimana perasaannya? Sedih sepanjang waktu, kecewa, menangis, berkabung, rasa kehilangan anaknya. Ya, jadi perbuatan Kain ini berdampak kepada
orang lain, orang tuanya, tidak hanya kepada dirinya sendiri. Nah, itu dampaknya. Yang ketiga, bagaimana kira-kira ya cara kita menjaga diri kita ini agar terhindar dari perbuatan dosa? Minta kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, setia berdoa, dan selalu berpikir yang positif akan orang lain. Nah, bagus anak-anak. Coba kita lihat kembali kepada gambar yang kedua ya. Nah, gambar yang kedua, hati yang penuh dengan jenis dosa. Ya, binatang-binatang buas ini biasanya ganas. Ya, sifat-sifat binatang itu ganas. Nah, perhatikan, lihat gambar ketiga. Dosa manusia menjadi penghambat, pemisah antara Allah dengan manusia. Ada jurang yang dalam. Manusia tidak bisa lagi nyebrang. Kalau dia nyebrang, bisa binasa. Sudah terpisah Allah dengan manusia. Kenapa terpisah? Karena Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah suci. Tidak mau kompromi dengan dosa. Sehingga manusia yang berdosa ini merasa jauh dengan Allah. Nah, ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang ada abang adik? Nadine, pernah berkelahi dengan abang dengan kakak? Pernah. Ibu mau tanya, ketika kalian ngambek-ngambekan berkelahi itu, apakah bagaimana dengan kakaknya, dengan abangnya? Apakah cepat ngobrol? Tidak. Pasti apa? Diam sebentar kan? Tapi lama-lama berdamai kembali. Seperti itulah manusia dengan Allah. Ketika manusia berdosa jauh, nggak bisa lagi ngobrol, nggak bisa lagi dekat, ya karena Allah itu kudus, manusia sudah dalam keadaan berdosa. Nah, jadi dosa memisahkan Allah dengan manusia. Selanjutnya perhatikan, apa itu? Pakaian bernoda. Seperti itulah gambaran dosa. Dosa tidak dapat disucikan dengan perbuatan baik. Kalau ini bisa dicuci dengan apa nih? Deterjennya. Itu pun masih bisa. Tetapi ada bekasnya. Sudah ternoda. Tidak bisa seperti semula waktu dibeli. Manusia sebelum dia jatuh dalam dosa itu kudus. Belum ada noda. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa yang ada di dalam diri Adam dan Hawa itu sudah turun kepada manusia. Nah, tidak bisa disucikan, dicuci dengan perbuatan baik, dicuci dengan beramal baik, dicuci dengan kesetiaan apapun tidak bisa. Harus lewat apa? Tuhan. Lewat pengampunan Tuhan. Hanya lewat pengampunan Tuhan. Bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia? Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, supaya hubungan manusia dengan Allah pulih kembali. Nah, coba perhatikan bagaimana cara kita agar tidak jatuh di dalam dosa. Tadi sudah kalian katakan, yaitu berdoa, baca firman Tuhan, beribadah, selalu bersikap yang baik, ya, atau berpikiran yang positif. Jangan selalu berpikir yang hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau melihat, ya, melihat bagaimana tekad kalian. Kalian tadi mengaku pernah berbuat dosa. Bagaimana usaha kalian supaya dosa kalian itu, dosa kita itu diampuni Tuhan? Di lembaran ini nanti tuliskan sebuah doa pengakuan. Ya, kamu pernah berdosa? Nah, tulis di sini, akui dosanya dan minta kepada
kuat terhindar dari melakukan dosa. Nanti tulis namanya ya. Ya, coba dikerjakan. Tulis namanya, nanti baca ke depan. Ya, mulai sekarang. Nanti boleh pakai yang ada ya, dibaca. Satu doa pengakuan di hadapan Tuhan dan tekad untuk tidak melakukan lagi agar terhindar dari melakukan dosa. Buat doanya supaya Roh Kudus membimbing kita. Ya, oke. Satu bacakan ke depannya. Tulis doanya. Tulis namanya ya, biar nggak salah yang depan. Doanya tulis. Udah? Bentar ya, temannya masih itu. Doa pengakuan. Pengakuan. Kita akan isi hatinya. Udah Arfi? Udah. Ya, tunggu temannya ya. Marvin udah Marvin? Udah. Nanti baca ke depannya. Tunggu si Eskiel. Nanti masih. Ya. Coba depan, maju ke depan, bacakan doa pengakuannya. Biar kita dengar masing-masing ya. Ya, tepuk tangan untuk doa. Nadine, udah Nadine? Maju Nadine, ayo baca. Semua nanti gilirannya. Buatnya Nadine. Ya Tuhan, ampunilah aku karena telah berdosa. Ampuni aku Tuhan agar dapat menjadi anak yang baik. Berkatilah aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah ya, tepuk tangan untuk Nadine, bagus. Marvin, maju Marvin. Bacakan doanya Marvin. Tuhan Yesus, ampunilah dosaku, kau jauhkanlah dari diriku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Arfi, maju ke depan. Ya Tuhan, ampunilah saya yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Ya. Sudah bacakan saja apa yang sudah kamu buat. Ya, tidak apa-apa yang ada. Ya, maju. Ya.
Ya, yang sudah ada boleh dikumpulkan biar ibu nilai nanti. Ya, yes, Kier. Tuhan tolong ampuni aku, karena aku hanya manusia yang berdosa. Tuhan tolong ampuni aku. Haleluya, amin. Ya, tepuk tangan untuk yes, Kier. Terima kasih. Ternyata kalian anak-anak yang hebat ya. Ibu tidak menyangka ternyata pintar yang membuat doa. Belajar terus, tingkatkan terus ya. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya tentang materi kita tentang dosa? Adam dan Hawa sudah berdosa sejak dia berada di Taman Eden. Nah, lihat nih gambarnya. Ini tadi cara mengendalikan diri supaya terhindar dari melakukan dosa. Ada apa? Ada firman, minta Roh Kudus memimpin kita, dan selalu berdoa. Ya, ingat pada firman Tuhan. Nah, kalau tidak ada mau bertanya, ibu mau bertanya dulu. Siapa yang dapat mengampuni dosa kita? Tuhan. Lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, anak-anak sudah paham? Paham. Sekarang kita mengerjakan diskusi. Ya, ibu, Nadine sendiri ya Nadine? Nggak ada teman. Nanti kelompok ini kelompok A ya. Ya, coba kerjasama ya, kerjasama. Nanti satu orang perwakilan di kelompok B. Perwakilan untuk membacakan ke depan. Dan kelompok yang lain bertanya. Ya, ditulis nama kelompok. Ya Pak, ayo cepat baca, kerjakan. Kerjakan bersama, yang berdua nih kerjakan bersama, dipahami kalimatnya. Ya. Sudah selesai. Sebentar ya. Temannya lagi itu. Nanti kelompok satu dulu yang maju ya. Bacakan. Nanti kelompok dua bertanya. Dan yang si Nadine sendiri nanti juga bacakan ke depan. Ya. Ibu Nadine. Nanti dengarkan teman yang bacakan ke depannya. Jawab kalau temannya bertanya, angkat tangan.
Udah lagi? Ya, ayo siapa yang mau baca dulu? Nah, nanti bantu Arvin ya. Bantu jawabnya ya. Ya, bacakan ya. Apakah kamu pernah marah? Contohnya apa? Pernah kamu dididik. Apa yang kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa karena marah? Terus rajin beribadah dan rajin berdoa. Apakah kamu sering mengakui dosa-dosamu? Sering. Ya, ada yang mau bertanya? Kelompok 2 tanya. Ya, kamu di sini. Itu, ada yang mau bertanya? Nadine? Ada yang tidak bertanya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan duduk. Apakah kamu pernah marah? Contohnya apa? Pernah. Contohnya karena tidak diberikan sesuatu. Apa yang kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa karena rasa marah? Minta tolong ke Tuhan agar mengeluarkan diri. Apakah kamu sering mengakui dosa-dosamu? Sering saat berbuat dosa. Terima kasih, bagus. Oke, depan ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Tidak ada yang bertanya. Sudah paham? Sekarang Nadine. Satu, apakah kamu pernah marah? Contohnya apa? Ya, pernah. Contohnya marah karena kalah dalam permainan atau pertandingan. 2. Apa yang kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa karena rasa marah? Meminta pertolongan dari Tuhan agar tidak mudah jatuh dalam dosa. 3. Apakah kamu sering mengakui dosa-dosamu? Sering, setiap hari. Tidak hanya saat melakukan dosa saja, karena manusia sudah berdosa. Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang bertanya? Perasaan sudah mengerti semua. Wah, luar biasa. Ya, boleh dikumpulkan dari nilai nanti. Sudah ada namanya? Sudah, terima kasih. Nah, sekarang Ibu bertanya sekaligus kalian buat kesimpulan dari materi pokok kita dampak dosa. Kira-kira apa sih arti dosa itu? Masih ada? Satu orang angkat tangannya. Adi dulu ya. Dosa apa? Tindakan manusia yang melanggar perintah Allah. Bagus, berapa? Tindakan atau perbuatan manusia yang melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Arvin apa arti dosa? Tindakan manusia yang melanggar perintah Allah. Bagus. Sekian. Kesalahan manusia. Kesalahan manusia, bagus. Marvin? Tindakan manusia yang melanggar firman. Bagus. Tindakan yang melanggar, perbuatan yang melanggar. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Simpulkan dulu dari materi kita nih. Apa dampak dosa? Bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri sendiri, perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Bagi orang lain, Takut. tidak damai. Tidak damai. Bagi rasa Cemas. bersalah. Bagi orang lain apa? Sedih, emosi. marah. Dan dampak yang terakhir, Hukuman hukuman kekal jikalau tidak bertobat. Ya. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu, simpulkan dulu. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari dosa? Apa yang kita lakukan agar kita terhindar melakukan dosa? Meminta Tuhan untuk mengampuni dosa. Apa yang kita lakukan tadi agar terhindar dari dosa? Baca firman Tuhan, beribadah, setia berdoa dan melakukan firman Tuhan. Iya. Nah, terima kasih anak-anak. Kita akhiri pelajaran kita. Kalian sudah dapat menyimpulkan pelajaran kita pada saat pagi hari ini. Nah, dengarkan materi kita untuk minggu depan. Masih kita berlanjutkan kembali, yaitu tentang Allah mengasihi manusia. Ya. Sekarang Ibu mau suruh kalian buat PR. Ya. 5 contoh perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. 5 contoh perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. 5 contoh perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan.
Yang kedua, PR yang kedua, minggu depan kita bahas bersama 5 contoh perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. 5 contoh perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ibu menilai hasil pekerjaan kalian dulu ya. Sudah? Sudah. Jadi Ibu bagikan tadi doa untuk Nadine, Arvin, Dovan, Eskel, bagus-bagus nilainya. Hasil diskusinya juga bagus-bagus ya. Ini untuk Eskel sama Arvin, ini untuk Dovan, ini untuk Nadine. Nah anak-anak, kita selesai pembelajaran kita. Boleh dirapikan bukunya agar kita akhiri dengan doa penutup. Ya. Nanti di rumah ditempelkan ya, supaya kalian teringat pelajaran kita. Alkitabnya boleh dirapikan juga ya. Buku paketnya Ibu tutupkan, rapikannya. Ya, Alkitabnya dirapikan. Rapikan Alkitabnya tadi. Ya. Alkitabnya. Alkitabnya. Nanti pimpin doa yang hadir. Ya, doa pimpin hadir, doa penutup. Boleh? Ya. Hadir pintar. Ya. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan pulang, berkatilah kami dalam perjalanan, berkatilah walaupun Tuhan mengajar kami. Tuhan terima kasih atas yang kami pelajari. Tuhan tolong agar kami dapat semakin mengerti dan semakin paham lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Boleh pulang dan hati-hati di jalan dan jaga kesehatan. Mari.